Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melis Sa'adatul Jannah. Saya dari kelas PBA 2A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian atau bab dari bahasa dan bangsa Arab, yaitu mata kuliah dari Madkhal Ilmil Lughah. Tinjauan umum bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi satu dari 6 bahasa resmi di Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB selain bahasa Cina, Inggris, Perancis, Spanyol, dan Rusia. Resolusi 3190 Majelis Umum PBB tertanggal 18 Desember 1973 telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional PBB, dan oleh karena itu, di setiap tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Bahasa Arab menjadi bahasa nasional di 22 negara anggota PBB, yakni Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirates, Kuwait, Jordan, Syria, Lebanon, dan Irak. Dan juga digunakan sebagai bahasa ritual keagamaan atau liturgi untuk lebih dari 1,5 miliar muslim di seluruh dunia. Ragam bahasa Arab. Yang pertama ada bahasa Arab klasik. Jenis bahasa ini disebut pula al-lughah al-arabiyyah at-turathiyah atau bahasa Arab klasik, yang disebut juga dengan the classical Arabic. Bahasa Arab klasik dipahami sebagai bahasa yang dikembangkan dari varietas suku Badui di semenanjung Arab, sebagaimana dicatat dalam puisi pra-Islam. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ia memiliki posisi yang sakral dan bergengsi tidak hanya di antara orang-orang Arab, tetapi juga semua muslim di seluruh dunia. Semua muslim di seluruh dunia diwajibkan untuk belajar bahasa Arab agar tetap dapat melakukan tindakan keagamaan mereka yang benar. Jenis bahasa ini digunakan pada abad ke-7 hingga 9 Masehi, terutama pada kitab Al-Quran dan naskah-naskah periode awal Islam. Bahasa Arab jenis ini dinilai yang paling bergengsi karena merupakan bahasa Al-Quran. Teks Al-Quran memiliki kosakata yang kaya, struktur morfologi dan pola sintaksisnya pun beragam. Gaya bahasanya sangat fasih sehingga menjadi pembeda dari teks Arab lainnya. Beberapa kata-kata Al-Quran dimaksudkan untuk menghasilkan beberapa makna kontekstual dalam ayat-ayatnya. Kata-katanya memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteks di mana mereka muncul. Bentuk lain dari kefasihan unik Al-Quran adalah penggunaan alegori dan analogi, yang memang menambah kekayaan dimensi maknanya. Semua fitur tersebut menjadikan Al-Quran sebagai perwakilan bahasa Arab klasik. Yang kedua yakni dialek. Tipe ini adalah bahasa keseharian masyarakat Arab yang digunakan dalam konteks informal. Bahasa ini lazim disebut al-amiyah atau ad-darij. Bahasa ini bukan bahasa formal yang memiliki tata bahasa yang dibakukan, tetapi diperoleh secara alami sebagai bahasa ibu. Dialek-dialek Arab bervariasi dalam banyak dimensi, tetapi utamanya berkenaan dengan faktor geografi dan sosial. Dan yang terakhir yakni bahasa Arab baku dan standar, adalah bentuk bahasa Arab yang merujuk pada jenis bahasa yang telah terstandarisasi dan baku secara penggunaannya oleh penutur bahasa Arab dan digunakan di kalangan penutur bahasa Arab terdidik di dalam situasi formal seperti pendidikan dan literasi. Lalu karakteristik bahasa Arab. Yang pertama yaitu fonologi. Bila ditinjau dari aspek fonetik atau bunyi bahasa, di dalam bahasa Arab terdapat 6 bunyi vokal yang diwujudkan baik dalam format pendek maupun panjang. Bunyi vokal pendek disimbolkan dengan tanda baca tambahan pada huruf atau diakritik yang ditempatkan di atas maupun di bawah huruf Arab. Tanda baca vokal pendek dalam literatur Arab disebut tashkil atau harokat. 3 vokal tersebut adalah A, I, dan U. 3 bunyi vokal pendek tersebut disimbol dalam tanda baca fathah sebagai A, kasrah sebagai I, dan dhammah sebagai U. Untuk vokal panjang disimbolkan dengan huruf-huruf yang disebut dengan harfu mad atau huruf mad, yaitu adanya alif setelah fathah, adanya wawu setelah dhammah, dan adanya ya setelah kasroh. Kemudian morfologi. Teori struktur kata atau morfologi biasanya fokus pada 2 isu utama, yakni bagaimana kata-kata terbentuk dan bagaimana kata-kata berinteraksi dengan sintaks. Morfologi leksikal mengkaji kaidah-kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang secara leksikal berbeda dari kata dasarnya. Sedangkan morfologi infleksional adalah pembentukan kata yang menghasilkan pembentukan kata-kata yang berbeda tetapi dengan paradigma yang sama. Seperti bentuk kata tunggal berubah menjadi jamak atau kata lampau menjadi kata yang mengandung makna sekarang. Atau juga bisa disebut dengan pentasrifan, di mana kata kataba yang maknanya dia
sudah menulis. Dia laki-laki sudah menulis, bisa berubah makna. Dia perempuan sudah menulis ketika ditambahkan taknis pada akhir kalimatnya menjadi kata wats. Definisi bangsa dan negeri. Bangsa diartikan sebagai kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Ini dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi 2017. Dan definisi dari negeri itu sendiri adalah tanah tempat tinggal suatu bangsa, kampung halaman atau tempat kelahiran. Kemudian bangsa Arab itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, yang kedua Al-Arab Al-Aribah atau Muta'aribah, dan yang ketiga Al-Arab Musta'aribah. Definisi dari Al-Arab Al-Ba'idah adalah dari bangsa Arab yang telah punah dan tidak cukup data yang mendetail terkait sejarah mereka. Di antara mereka adalah bangsa Ad, Thamud, Sam, Jadis, Amaliko, Umaim, dan lain sebagainya. Kemudian Al-Arab Al-Aribah atau Mut'aribah, yaitu secara kebahasaan Al-Arab Al-Aribah memiliki arti Arab murni atau asli. Kelompok itu merupakan masyarakat Arab yang memiliki garis keturunan dari Yasjub bin Ya'rub bin Qoton atau yang dikenal sebagai Arab Al-Qotani dari garis keturunan Himyar yang berasal dari negeri Yaman. Dan yang terakhir yaitu Arab Musta'aribah. Kata Arab Musta'aribah mengandung arti Arab campuran. Kelompok ini adalah keturunan dari Ismail alaihissalam atau Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam, atau yang dikenal sebagai Arab Adnani yang berasal dari negeri Hijaz. Negeri Arab. Yang pertama ada Arabia Felix atau Beata, Al-Arabia As-Sa'idah. Arabia Felix digunakan oleh ahli geografi untuk menggambarkan wilayah selatan dari semenanjung Arab yang sekarang menjadi wilayah negara Yaman. Bangsa Romawi menyebut kawasan ini dengan Arabic Felix lantaran iklim daerah yang menyenangkan dan kekayaan produk pertanian dan rempah-rempah yang terkenal. Dan yang kedua ada Arabia Petrea atau Al-Arabia Asy-Syakhriyah atau Al-Hajariyah. Saudi Petrea untuk wilayah yang sekarang menjadi wilayah Suriah, Yordania, Semenanjung Sinai, dan Arab Saudi bagian barat laut. Itu adalah satu-satunya yang menjadi provinsi dengan Petra sebagai ibu kotanya. Dan yang ketiga ada Al-Arabia Deserta atau Al-Arabia Asy-Syakhriyah. Adalah dalam bahasa Yunani kuno disebut Al-Arabia Eremos yang dikenal sebagai Arabia Magna atau Arabia Besar, menandakan interior gunung semenanjung Arab. Dahulu tanah ini dihuni oleh suku-suku nomaden yang sering menyerbu tanah yang lebih kaya seperti Mesopotamia dan Arabia Felix. Kemudian sebaran penutur Arab atau yang negara-negara yang menggunakan bahasa Arab. Ada Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Mesir, Irak, Aljazair, Qatar, Kuwait, Sudan, Maroko, Oman, Lebanon, Yordania, Tunisia, Libya, Bahrain, Yaman, Syria, Palestina, Mauritania, Chad, Comoros, Djibouti, Eritrea, Somalia, dan Sudan Selatan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurangannya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.